Hai semua, kami dari siswa-siswi SMA Selamari Surabaya. Kali ini kami akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai peristiwa Madiun 1948. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selamat mendengarkan. Pemberontakan PKI terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini diakibatkan kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolak rasionalisasi jumlah prajurit TNI karena dapat mengurangi kader PKI di TNI. Pemberontakan ini dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia dan Front Demokrasi Rakyat. FDR dibentuk pada tanggal 28 Juni 1948 oleh musuh dan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sebelumnya, Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri Indonesia periode 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Namun, pemerintahannya jatuh setelah penandatanganan perjanjian Renville dengan Belanda yang sangat merugikan Indonesia. Amir Syarifuddin lalu pindah ke Yogyakarta dan membentuk FDR sebagai persatuan beraliran kiri, di mana ini termasuk anggota PKI. FDR ini kemudian terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah Madiun. Para pemberontak merebut kendali atas kota Madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintahan Indonesia. Mereka kemudian mendirikan Front Nasional Daerah Madiun. Demikian latar belakang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tujuan peristiwa Madiun 1928 adalah dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, pemberontakan PKI di Madiun ingin meruntuhkan NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila dan digantinya dengan ideologi komunis. Tujuan khususnya ingin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berhaluan komunis dan menggulingkan serta menghancurkan Kabinet Hatta. Sedangkan tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini yaitu yang pertama Musso, Paul Musonete atau Munawar Musso, merupakan tokoh utama dan pemimpin PKI di Madiun. Kedua, Amir Syarifuddin merupakan pemimpin FDR atau Fraksi Demokrasi Rakyat. Ketiga, Letkol Kolonel Dahlan merupakan pemimpin Brigade 29 dan pendukung PKI di Jawa Timur. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang salah satu pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Peristiwa ini diawali pemberontakan yang dipimpin oleh dua tokoh, yaitu Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin merupakan mantan Perdana Menteri yang kecewa karena kabinetnya jatuh. Sementara Musso merupakan tokoh PKI yang sebelumnya pernah melakukan pemberontakan pada pemerintahan kolonial tahun 1926, namun gagal. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat
yang gencar melakukan program anti pemerintah, mengadakan aksi mogok kerja bagi kaum buruh dan melakukan sejumlah pembunuhan. Pada mulanya, aksi PKI ini berlangsung di Solo, namun meluas hingga ke wilayah Madiun dan sekitarnya. Di Madiun, mereka mendirikan Soviet Republik Indonesia untuk melemahkan pemerintahan resmi RI. Melihat pemberontakan tersebut, rakyat dan pemerintah bersatu dan mengambil tindakan tegas. TNI selanjutnya berhasil merebut Madiun kembali, Musso tertembak mati dan Amir Syarifuddin tertangkap lalu kemudian dihukum mati. Dampak peristiwa Madiun tahun 1948 dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, untuk dampak negatif adalah pemberontakan PKI telah ikut melemahkan kekuatan pertahanan pasukan Republik Indonesia yang telah menghadapi agresi militer Belanda. Yang kedua, dampak positif, yaitu Amerika Serikat tertarik untuk membantu dan membela Indonesia karena pihak Republik bertindak tegas terhadap pemberontakan PKI. Saat itu Amerika takut pengaruh Uni Soviet akan perkembangan di Indonesia. Dampak peristiwa Madiun hingga masa kini, dampak positif dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dapat mempersatukan masyarakat Indonesia multikultural. Kedua, dengan sikap mental dan tingkah laku yang bercirikan oleh Pancasila dapat membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lain. Ketiga, dengan nilai Pancasila kita dapat mencari pengaruh negatif dari globalisasi. Sedangkan dampak negatifnya adanya kekerasan dalam konflik, diskriminasi kaum minoritas, lunturnya nilai nasionalisme, luasnya praktik KKN, hilangnya mata pelajaran Pancasila di sekolah. Dalam hal kasus yang terjadi, yang pertama, penemuan bendera merah putih dengan logo komunis di Universitas Hasanuddin Makassar. Kedua, tanggal 5 Mei 2020, beredarnya informasi yang mengeklaim konspirasi komunis dan Yahudi yang diunggah oleh akun Facebook Bang Iko. Ketiga, munculnya organisasi HIT atau Hizbullah Tahrir Indonesia yang merupakan organisasi internasional dengan tujuan mengganti dasar negara Indonesia dengan sistem khilafah. Keempat, munculnya RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang akan dipersempit menjadi Trisila atau Ekasila. Pertama, hal positif. Pemerintah Indonesia berhasil mematahkan pemberontakan kaum komunis. Prestasi Indonesia ini menjadi titik balik bagi pandangan Amerika Serikat atas pemerintahan Indonesia yang sebelumnya dicurigai sebagai pemerintahan komunis. Akibat dari keberhasilan Indonesia tersebut, pemerintah Amerika Serikat berubah haluan menjadi pendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan Amerika Serikat diperkuat dengan adanya dokumen NSC 5518 tahun 1955, sehingga dikeluarkan Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Yang kedua, pesan moral dari peristiwa Madiun 1948. Yang pertama, ideologi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa harus tetap dipertahankan dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Yang kedua, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melihat perjuangan para pahlawan pada masa lalu sebagai pembelajaran di masa depan agar kita mampu mempertahankan dan menjadikan NKRI tetap kuat dan siap dalam menghadapi tantangan dari berbagai bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang terakhir, kita harus membentengi diri dengan tetap menanamkan nilai dari Pancasila, cinta tanah air, dan bersatu padu menghadapi masalah upaya mengganti dasar negara kita.